Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di Matematika Peminatan bersama Ibu Ati. Hari ini kita akan membahas tentang penyelesaian persamaan trigonometri untuk bentuk sederhana. Kita akan memulai dengan trigonometri terkait dengan sin, cos, dan tangen. Harapannya setelah menyaksikan tayangan ini kalian dapat menyelesaikan persamaan trigonometri untuk bentuk-bentuk yang sederhana. Oke, kita mulai. Di sini ada bentuk dari grafik Y sama dengan sin X, dimana dia intervalnya dari 0 sampai 360 derajat, atau ini adalah satu periodik ya, satu periodik untuk 0 sampai 360 derajat. Tapi satu periodik ini bisa juga kita kita sebutkan dengan 0 sampai 90, 90 sampai 180, 180 sampai 270, 270 sampai 360. Jadi periodenya bisa ini kalau kita bagi-bagi ini ternyata menjadi 4 periode, di mana setiap periodenya itu 90 derajat. Atau bisa saja kita sebut satu periodenya adalah 360 atau satu buah lingkaran penuh ya, karena 360 itu satu lingkaran penuh. Ini gambar untuk Y sama dengan sin X, sementara untuk Y sama dengan cos X gambar yang ini ya. Nah, bedanya apa? Kalau untuk sin tadi dimulai dari 0 ya, sin 0 itu 0, lalu untuk cos itu dimulai dari 1. Jadi Y sama dengan cos 0 itu nilainya 1 ya. Nah, artinya antara sin dan cos ini ternyata dia berlawanan. Kalau sin kan tadi ke sini ya. Nah, ini sama juga ya, satu periodik di satu lingkaran penuh 0 sampai 360, atau ini bisa juga hanya 1/4 lingkaran, atau dari 0 sampai 90. Ini udah satu periodik atau satu kuadran ya. 90 sampai 180, ini periodik yang kedua atau kuadran kedua, dan ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Oke, ini untuk cos ya. Sementara untuk tan ini agak sedikit berbeda dengan sin dan cos. Tan itu di tan 90 dan tan 270 kalian bisa lihat. Nah, di sini 0 sampai 360 untuk sudut di satu lingkaran penuh, ternyata dia tidak menyambung seperti tadi, dia tidak membentuk gelombang yang saling bersambung satu sama lain atau tidak kontinu. Tapi di 90 dia berhenti, lalu dia melanjutkan kembali di titik yang mendekati 90 ya, dari lanjut sampai 270. Jadi kalau kalian lihat dari 0 itu dia ke kurva positif atau dia naik, lalu pada saat dia ke arah yang turun itu mulai dari 180 dia turun ya. Jadi yang lainnya di 0 sampai 90 tapi tidak menyentuh 90, lalu dia turun di 180 dan seterusnya mendekati 90, dan di 180 sampai 270 dia naik kembali, lalu dia di 360 lalu mendekati 270 dia turun kembali. Inilah yang membedakan antara sin cos dengan tangen. Kalau di sin cos nanti dia akan berbicara terkait dengan periodik di satu lingkaran penuh K kali 360, tapi di tangen dia berbicara hanya sampai setengah lingkaran. Mengapa? Karena di sini kalian bisa lihat ada yang berbeda. Dia dibatasi oleh sudut 90 dengan 270. Pertanyaannya adalah mengapa di 90 tangan 90 itu tidak terdefinisi atau tidak pernah disentuh oleh grafik, oleh fungsi ya. Begitu pula di tan 270 dia juga tidak pernah tersentuh oleh grafik tangen ya, karena tangen adalah sin X dibagi cos X. Nilai dari sin 90 itu adalah 1, cos 90 adalah 0. Jadi 1 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Oleh karena itu tan 90 itu
di sini dia tidak akan disentuh oleh grafik tersebut. Nah, ini adalah bahan refleksi kalian. Mengapa Ibu membahas dulu tentang grafik? Karena nanti di bahasan berikutnya di materi inti kalian akan lihat terkait dengan bagaimana bentuk persamaan di berbagai kuadran tersebut.